Halo rekan-rekan pembelajar yang luar biasa. Selamat datang di paparan kita kali ini. Jadi, bertindak dalam semangat seorang pengawas SMK yang berdedikasi, saya akan mengajak Anda menelusuri sebuah perjalanan transformasi yang jujur aja sangat inspiratif. Kita bakal membedah keberhasilan implementasi dan refleksi mendalam dari program pendampingan yang digawangi langsung oleh Bapak Agus Suheri. Ini bukan sekedar teori di atas kertas ya, ini kisah nyata tentang bagaimana dedikasi, data, dan bimbingan yang tepat tuh benar-benar bisa mengubah wajah pendidikan di sekolah-sekolah kita. Nah, alur paparan kita hari ini cukup terstruktur. Kita akan mulai dari apresiasi mentor, lanjut ke pemetaan kebutuhan guru, perencanaan dan eksekusi program, lalu masuk ke model refleksi GBEBS, dan ditutup dengan analisis serta langkah selanjutnya. Oke, masuk ke bagian pertama. Apresiasi dan penilaian mentor. Kita mulai dengan melihat respons langsung setelah Bapak Agus Suheri menyajikan presentasi animasinya yang inovatif untuk modul 1. Sebuah inovasi keren pasti disambut hangat kan? Nah, di sini kita harus banget menyoroti apresiasi dan penilaian konstruktif yang diberikan oleh mentor senior Bapak Haji Dede Zohari, MPD. Beliau bersama rekan-rekan lainnya memberikan tepuk tangan dan pujian luar biasa atas presentasi yang menarik dan komprehensif tersebut. Antusiasme ini benar-benar memicu minat yang luas dan menetapkan nada yang super positif untuk seluruh inisiatif ini ke depannya. Tentu saja, rasa syukur yang mendalam sangat patut dipanjatkan. Mewakili Bapak Agus Suheri kita ucapkan, Alhamdulillah yang sebesar-besarnya karena presentasi kemarin berjalan dengan sangat lancar dan sangat baik. Tapi poin krusialnya di sini adalah kerendahan hati. Bapak Agus Suheri sangat berterima kasih atas saran dan umpan balik yang nilainya tak terhingga dari rekan-rekan dan terkhusus kepada mentor kita, Bapak Haji Dede Zohari, MPD. Penilaian dan umpan balik dari beliau inilah yang sejatinya jadi bahan bakar utama untuk perbaikan yang terus-menerus. Lanjut ke bagian kedua, pemetaan kebutuhan guru. Nah, bagaimana sih Bapak Agus memanfaatkan data untuk menavigasi landscape 12 SMK binaannya di wilayah Cianjur yang cukup kompleks itu? Bayangkan ini ya, hanya dengan menyebarkan kuesioner lewat Google Form di tanggal 25 April, boom, masuk 93 respons dengan sangat cepat. Dari lautan data ini, kita bisa menyaring informasinya dan menemukan dengan tepat 14 guru pemula yang pengalaman mengajarnya di bawah 2 tahun. Mereka inilah yang sangat-sangat membutuhkan program induksi guru pemula ini. Terus, di mana tepatnya 14 pendidik ini berada, pemetaannya ternyata sangat jelas. Ada 4 guru di SMK Puncak Baru, 3 di SMK Arya Karina Cendekia, dan seterusnya. Tersebar di 8 dari 12 sekolah binaan. Memetakan lokasi spesifik seperti ini tuh krusial banget loh. Kenapa? Karena ini memungkinkan penyaluran energi pendampingan jadi jauh lebih efisien. Apalagi mengingat jarak geografis antar sekolah yang lumayan menantang. Masuk ke bagian ketiga, perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan target yang udah dipetakan dengan rapi, sekarang kita cermati perencanaannya. Sebuah kurikulum terstruktur dibangun di dalam LMS Google Classroom. Alurnya bergerak logis banget, dari mulai koordinasi di bulan April, membangun budaya kerja di bulan Mei, pelaksanaan kegiatan belajar dan konseling, sampai akhirnya menyusun laporan akhir di bulan Agustus. Bapak Agus Suheri udah menyusun perencanaan ini supaya target induksinya benar-benar terarah dari awal sampai akhir. Tapi, gimana caranya menaklukkan tantangan geografis tadi saat pelaksanaan pendampingan? Jawabannya ada pada eksekusi campuran atau hybrid. Semua diawali dengan koordinasi digital yang tajam via Google Meet. Di sini, tanggung jawab semua pihak didefinisikan secara gamblang, mulai dari peran kepala sekolah, peran pengawas, mentor senior, sampai peran guru pemula itu sendiri. Pendekatan inilah yang bikin program berjalan lincah dan tepat sasaran di lapangan. Nah, kita tiba di bagian keempat yang merupakan momen yang sangat penting dalam paparan kita, penggunaan model refleksi. Jadi, pada awalnya Bapak Agus Suheri menggunakan metode evaluasi SSCC. Tapi, disinilah letak kehebatan bimbingan dari seorang mentor, Bapak Haji Dede Zohari, MPD, dengan sangat bijak menyarankan untuk beralih menggunakan model refleksi Gibbs. Tujuannya apa? Beliau ingin membuka ruang bimbingan yang jauh lebih humanis dan kontekstual. Bapak Agus pun menyambut antusias saran brilian ini dan langsung menggunakan model Gibbs tersebut. Kalau Anda belum familiar, model GBBS ini sebenarnya adalah kerangka kerja akademis yang sangat kuat. Terdiri dari 6 tahapan terstruktur untuk pembelajaran berbasis pengalaman, yaitu deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, kesimpulan, hingga rencana tindakan.
Mari kita bedah satu persatu untuk melihat lebih dalam refleksi dari Bapak Agus. Kita mulai di tahap pertama, yaitu deskripsi. Di sini, Bapak Agus Suheri mencoba mendeskripsikan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Beliau secara aktif menjembatani kesenjangan antara pengawas dan sekolah melalui pendekatan yang humanis. Intinya, beliau memfasilitasi sebuah program coaching yang memberdayakan semuanya, gak cuma guru pemula, tapi kepala sekolah dan mentor senior juga ikut berproses bersama. Lanjut ke tahap kedua, perasaan. Jujur saja, pada fase ini, Bapak Agus Suheri merasa sangat berapi-api, penuh semangat dan punya optimisme yang luar biasa. Beliau sangat yakin program ini bakal sukses. Dan yang hebatnya, antusiasme ini ternyata menular. Para kepala sekolah dan guru-guru merasakan gelombang keyakinan yang sama bahwa langkah ini benar-benar akan merevitalisasi sekolah mereka. Memasuki tahap ketiga, yaitu evaluasi. Nah, di sini kejujuran adalah kuncinya. Bapak Agus secara terbuka mengevaluasi dan mengakui bahwa koordinasi di awal-awal tuh terasa agak terburu-buru. Jadwalnya kurang detail dan materi yang diberikan juga masih terlalu umum. Pengakuan jujur seperti ini mahal banget, karena dari evaluasi inilah fondasi perbaikan yang lebih kokoh bisa dibangun. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kelima, analisis dan langkah selanjutnya. Di tahap keempat, yaitu analisis, Bapak Agus Suheri menemukan sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Ternyata, sebelumnya banyak kepala sekolah dan guru yang belum menyadari betapa vitalnya peran program induksi ini. Begitu programnya berjalan, mata mereka seolah terbuka lebar tentang bagaimana program ini benar-benar mampu menyelaraskan guru pemula dengan visi sekolah. Sering banget kan kita baru sadar manfaat suatu program setelah melihatnya langsung beraksi? Tahap kelima, kesimpulan. Kesimpulannya di sini sangat bulat dan mutlak. Program induksi ini sangat penting. Ini bukan cuma formalitas, tapi proses esensial untuk menyelaraskan guru pemula dengan visi dan misi sekolah. Selain itu, proses ini juga ngebantu para guru senior buat memahami konteks sekolah yang lebih luas, yang pada akhirnya menciptakan sebuah ekosistem pembelajaran yang terus berkesinambungan. Terakhir, tahap keenam, rencana tindak lanjut. Kedepannya, Bapak Agus Suheri memastikan program induksi ini akan terus bergulir untuk guru-guru baru yang masuk. Tapi nggak berhenti di situ, pendampingan terfokus ini juga akan diperluas jangkauannya kepada para guru senior yang ternyata masih sangat membutuhkan bimbingan seputar perencanaan, media pengajaran, dan juga manajemen kelas. Kita menutup perjalanan reflektif ini dengan sebuah pengakuan yang sangat tulus. Bapak Agus Suheri dengan segala kerendahan hatinya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelancaran seluruh program ini. Ucapan terima kasih yang begitu mendalam juga beliau sampaikan kepada Ibu Ros, Ibu Rohaini Nur Eli, dan Ibu Neng. Dan pastinya apresiasi serta rasa terima kasih yang sangat besar ditujukan kepada mentor kita, Bapak Haji Dede Zohari, MPD, yang bimbingan dan arahannya sangat berharga dalam memandu perjalanan yang luar biasa ini. Sebagai penutup paparan ini, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran. Coba bayangkan sejenak. Kalau inisiatif terstruktur dari satu orang pengawas saja bisa membawa perubahan positif yang begitu terasa bagi 12 sekolah dan 14 guru. Efek domino masif seperti apa yang akan tercipta kalau 21 agen perubahan di seluruh Jawa Barat melakukan hal yang sama? Wah, membayangkannya saja sudah bikin optimis banget ya. Terima kasih banyak sudah menyelami paparan ini bersama saya, dan mari kita terus menjadi praktisi yang selalu reflektif.